Kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia, tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Pak Anies, apakah sudah berhasil mengidentifikasi sebenarnya masalahnya atau penyebab utamanya itu di mana, Pak? Begini, curah hujan tidak dalam kendali kita. Kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Dari video barusan kita bisa menilai siapa Anies Baswedan sesungguhnya. Mari kita berpikir rasional, jangan emosional. Mari kita berpikir cerdik, jangan fanatik. Mari kita berbicara ilmiah, jangan salah kaprah. Pantaskah seorang Anies Baswedan jadi presiden? Dari video barusan kita sudah bisa menilai dia tidak pantas sama sekali. Tanpa perlu membicarakan label politik identitas, kita akan berbicara segi kualitas. Pertama, Anies Baswedan ini bukan tipe pemikir, tapi dia itu lebih tepat kepada jubir, juru bicara. Jadi kalau dia baca sebuah buku, maka apa yang ada dalam buku itu dia ucapkan. Apa yang dia dengar, maka yang didengar itu yang dia ucapkan. Jadi kalau dibilang Anies Baswedan punya visi misi, aneh gitu. Karena orang yang punya visi misi itu omongannya itu stabil. 2 tahun yang lalu ngomong A, sekarang ngomong A, 2 tahun yang akan datang pasti ngomong A. Itu tipe pemikir. Tidak akan berubah-ubah kalau tipe pemikir. Seperti saya nih, dulu waktu zaman Ahok ngomong the king of science, revolusi otak, revolusi alat, revolusi mental. Sekarang ngomong seperti itu. Nah, 2 tahun yang akan datang pun pasti saya ngomong seperti itu. Dulu saya ngomong, saya bukan pendukung Jokowi, bukan pendukung pemerintah. Sekarang pun saya ngomong seperti itu. 2 tahun yang akan datang pun saya pasti ngomong seperti itu. Itu konsep pemikir, konsep yang punya visi misi, pemimpin yang punya visi misi. Jadi enggak terombang-ambing oleh pemikiran yang lain. Nah, kalau Anies Baswedan kan dipertanyakan, tipe pemikir bukan, tipe yang punya visi misi bukan, tipe revolusioner bukan, tipe pendobrak bukan. Dia itu ya jubir aja, juru bicara aja, pantasnya cuma ngomong doang. Tapi otaknya nol. Masa kita mau dipimpin oleh orang seperti ini yang otaknya nol? Makanya saya pernah menyindir bahwa Anies Baswedan kalau mikir asal-asalan, ngomongnya akal-akalan. Atau mikirnya akal-akalan, ngomongnya asal-asalan. Itu fakta yang terjadi di lapangan. Kepercayaan rakyat itu diukur dari omongannya. Setelah omongannya, baru prakteknya. Begitu pula kepercayaan
yang akan diberikan oleh dunia luar, oleh pemimpin luar negeri, oleh masyarakat luar negeri, sama. Yang dipegang omongannya dan realita di lapangannya. Nah, sekarang seperti Jokowi nih, elektabilitasnya hampir mencapai 80%. Kenapa bisa setinggi itu? Karena omongannya bisa dipegang, prakteknya itu nyata, gitu, sesuai dengan omongannya. Dipercaya oleh dunia luar, oleh pemimpin luar negeri, oleh masyarakat luar negeri. Memang omongannya itu bisa dipegang dan perbuatannya nyata. Nah, ini Jokowi salah satu contoh revolusioner, salah satu contoh yang punya visi misi, salah satu contoh orang yang punya prinsip. Makanya hasilnya bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita rasakan. Dan Jokowi merupakan pemimpin presiden kebanggaan kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, Anies Baswedan kemarin bilang apa? Kemarin bilang bahwa air hujan itu bisa diatur oleh manusia. Sementara beberapa tahun berikutnya dia ngomong lain lagi. Nah, ini orang kayak gini itu udah nggak cocok jadi presiden, nggak cocok. Tidak hanya pelin-pelan, memang kosong otaknya. Makanya saya tuh bertanya, apa sih cerdasnya Anies Baswedan gitu ya? Apa pintarnya Anies Baswedan? Nggak ada pintarnya. Rumah sakit di rumah sehat, ini kan sebuah kebodohan. Banjir disebut parkir air, ini sebuah kebodohan. Sumur resapan, biopori, zero run off. Ini kan sebuah kebodohan. Ketika negara dipimpin oleh seseorang yang bodoh, innahu kana zaluman jahula, maka dia akan melakukan kejahatan-kejahatan yang akan dirasakan oleh rakyat yang bodoh yang memilihnya. Ya, contohlah Ukraina lah, memilih seorang pelawak jadi presiden. Akhirnya lihat negaranya, ancaman Rusia dianggap lawakan, ya akhirnya hancur lebur bro Ukrainanya. Nah, kita tidak boleh menjadikan orang yang bodoh sebagai presiden, nggak boleh. Negara kita akan hancur bro. Masalah hutang gampang ditanggulangi, masalah kereta cepat gampang ditanggulangi, masalah IKN gampang ditanggulangi, kemiskinan, pengangguran gampang ditanggulangi, gampang masalah itu. Tapi kalau negara kita sudah rusak, hancur lebur, seperti Ukraina, karena kesalahan memilih presiden, pelawak kok dijadiin presiden, ya hancur lebur. Nah, kita tidak boleh menjadikan pelawak sebagai presiden. Ya, Anies Baswedan pantas disebut sebagai pelawak. Kenapa? Ya sering menjadi tertawaan orang gitu, statement-statementnya itu. Makanya sekali lagi saya ingatkan kepada rakyat Indonesia, jangan jadikan Anies Baswedan, si pelawak ini, jadi presiden. Korupsi disebut lebih bayar, udah jelas korupsi, kok disebut lebih bayar? Rumah sehat, nama lain dari rumah sakit. DP 0%, akal-akalan dari rumah susun. Banjir disebut parkir air. Politik dijadiin lawakan ya kayak gini, acak-acakan, ambulan lu berantakan. Makanya mumpung dia belum jadi presiden, jangan dipilih nih sekarang.
orang ini pelawak. Ingat Ukraina, pelawak jangan dijadikan presiden, nanti kayak Ukraina, negaranya hancur lebur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.